Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini masih melanjutkan pada kajian ilmu mantik, yaitu kita sudah memasuki pada syarat yang ketiga daripada at-ta'rif bil lafadz. Jadi kemarin sudah kita jelaskan syarat yang pertama, syarat yang kedua dari at-ta'rif bil lafadz. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Ayyakunal mu'arrif azhar wa awdah minal mu'arraf. Mu'arrif ya, yang mendefinisikan kalimat yang dijadikan sebagai definisi untuk mendefinisikan itu azhar wa awdah. Itu lebih jelas minal mu'arraf daripada yang didefinisikan. Kayak misal kita ambil contoh pensil ya. Nah, pensil kita mau definisikan. Nah, mu'arraf ini pensilnya. Mu'arrif alat untuk mendefinisikan narasinya, kalimatnya. Ayyakuna al-lafzul musta'mal fi syarhil mustalahil majhul aktsar wuduhan minhu. Lafaz yang digunakan untuk menjelaskan mustalah yang masih majhul, masih belum diketahui ya, itu harus aktsar wuduhan, harus lebih jelas ya, minhu daripada lafaz yang akan didefinisikan. Nah, masalah naqra'u fi adabiyatil fikri syuyu'i. Kami membaca mengenai adabiyat ya, sastra, pemikir, berfikirnya komunis tentang kalimat tabaqatul kadihah, yaitu level pekerja. Kadihah ini level pekerja. Lau sa'alta syuyu'iyan, kalau kamu menanyakan tentang syuyu', lau sa'alta syuyu', kamu menanyakan kepada syuyu' komunis, ma makna tabaqatul kadihah? Apa itu makna tabaqatul kadihah? Level pelajar. Tasawwar law qala laka at-tabaqatul hadihah ta'ni tabaqatul brilitar ya, brilitar. Proletar kalau misal pakai bahasa Indonesia ya proletar ya. Nah, kalau misal tasawwur law qala laka, seseorang berkata kepadamu, level pelajar itu artinya tingkatan proletar. Proletar itu apa sih? Kaum ini ya, masyarakat sosial tingkat rendah. Proletar itu sosial tingkat rendah yang apa sih, ada nuansa kehinaan. Nah, jadi tabaqatul hadithah diartikan dengan kata tabaqah proletar. Nah, kemudian mal khata' alladzi waqa'a fihi, apa yang salah dalam mendefinisikan kata tabaqatul kadihah dengan tabaqatu brulitaria. Al khata' alladzi waqa'a fihi annahu 'arif shay'an ghamidan binisbati laka min hilal isti'mali lafadz asyaddu ghumudan. Kesalahannya yang terjadi dalam mendefinisikan tabaqatul hadihah dengan tabaqatul brutalia itu mendefinisikan sesuatu yang ghamid, yang rancu, ya nggak jelas, dalam menggunakan lafaz yang masih sangat gak jelas. Falladzi la yu'rafu ma'na tabaqatul kadihah lan yu'rafa min babi aula.
tidak diketahui makna tobaqoh hadika, dan tidak diketahui min babi aula daripada makna level atau tingkatan proletar. Ya. Maka fala tu'arrif syai'an ghamidan bi syai'in aktsara ghumudan wa khafa'an minhu. Ya, kalau misal jadi kamu tidak boleh mendefinisikan sesuatu yang ghamid dengan sesuatu yang lebih ghamid dan lebih enggak jelas ya. Jadi tujuan daripada mendefinisikan itu kan memberikan pemahaman yang jelas gitu. Tidak malah menambah ketidakjelasan ya. Nah, kemudian lakin law qala laka, tapi kalau misal dia berkata kepadamu mengenai tabaqatul hadika ta'ni tabaqatul ummal, para pekerja ya, para buruh. Jadi tabaqatul hadika dengan arti tabaqatul ummal. Ya ini para pekerja, ya ini sama para pekerja, ummal para pekerja. Huna anta hasalta ala ma'na aktsar wuduhan. Nah, di sini kamu mendapati makna yang lebih jelas, wasbahta qadiran ala tasawwuril maqsud min mustalahi tabaqatul hadithah. Dan kamu menjadi mampu untuk membayangkan maksud daripada mustalah tabaqatul hadithah. Kebalikan daripada menggunakan lafaz tabaqah Britalia itu alladzi lam yazidka illa humudan. Ketika menggunakan tabaqah Britalia ya tidak lain hanya menambahkan kerancuan yang kamu dapati. Nah, di sini ada contoh yang lain. Misal akhir law qala laka syakhs, seseorang berkata kepadamu, apa yang dimaksud dengan sab'ul masani? Sab'ul masani itu apa? Wajibtuhu, saya menjawabnya, sab'ul masani itu merupakan ummul kitab. Nah, hal zidda al-amru ala sa'il wuduhan am humudan? Nah, di sini jawabannya humudan. Apakah kamu dalam permasalahan ini menjadi jelas atau menjadi rancu? Di sini jawab menjadi rancu. Lakin lau ajabtuhu, tapi kalau misal saya menjawabnya apa itu sab'ul masani? Sab'ul masani itu merupakan suratul Fatihah ya. Hal zidda al-amra wuduhan am humudan? Ya, jawabannya ya, apakah kamu mendapati jawaban daripada sab'ul masani suratul Fatihah itu nambah jelas atau nambah tidak rancu? Jawabannya ya tambah jelas. Nah, idzan min syurutit ta'rif as-salim ay yakuna at-ta'rif alladhi tastakhdimuhu al-mu'arrif adhar wa awdah min al-mustalah alladhi nuridu an nu'arrifahu al-mu'arrif. Jadi di antara syarat mendefinisikan yang benar yaitu dia menggunakan dalam mendefinisikan al-mu'arrif ya, menggunakan dalam mendefinisikan itu menggunakan lafaz yang lebih adhar wa awdah, lebih jelas, lebih terang ya, dari mustalah-mustalah yang kami hendaki dalam mendefinisikan al-mu'arraf yang didefinisikan ya. Jadi dalam mendefinisikan yang menggunakan lafaz yang dari lafaz itu keluar maknanya lebih jelas dan lebih bisa difaham ya. Al-an da'na nakhud misalan akhiran yajma'u lana hadi syurut as-salasa. Nah, sekarang kita ambil contoh yang mengumpulkan dari 3 syarat di atas ya. Jadi untuk membuat definisi yang kedua yaitu at-ta'rif bil lafz itu dia memiliki 3 syarat. Nah, 3 syarat ini terkumpul pada contoh yang kita akan baca ini. Nah, Mal Qur'anul Karim. Apa itu Al-Qur'anul Karim? Lau qultu huwa kitab. Kalau misal saya berkata Al-Qur'anul Karim yaitu kitab. Nah, benar, Al-Quran itu benar kitab.
Nah, lakin hal iktafa bidzalika sahih. Apakah cukup gitu loh dengan mengatakan kalau Al-Qur'anul Karim itu kitab? Ternyata lah belum cukup, laisa sahihan. Oke, mana kesalahannya? Kesalahannya yukminu fi anna kalimat kitab a'ammu min kalimatil Qur'anil Karim. Nah, kesalahannya kalimat kitab itu lebih umum daripada kalimat Al-Qur'anul Karim. Lau qultu Al-Qur'anul Karim huwa suratul Baqarah. Nah, saya berkata Al-Qur'anul Karim itu surat Baqarah. Nah, hal hadza sahih, apakah ini benar? Jawabannya tidak. Karena surat Baqarah, meskipun surat Baqarah itu bagian daripada Al-Qur'anul Karim, tapi dia surat Al-Baqarah ini belum cukup untuk disebut Al-Qur'an. Karena masih ada 113 surat yang lain yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Idzan ainal khata' alladzi waqa'na fihi? Di mana kesalahannya? Al-khata' yukminu fi annana isti'malna lafdan akhassa minal mu'arraf fa suratul Baqarah akhassu minal Qur'an. Kesalahannya kami menggunakan lafaz yang lebih khusus daripada al-mu'arraf yang didefinisikan. Nah, fasuratul Baqarah itu lebih khusus daripada Al-Qur'anul Karim. Hasanan, madza law sa'altuka mal Qur'anul Karim faqultu huwa al-Furqan. Gimana kalau misal saya menanyakan kepadamu apa Al-Qur'anul Karim? Saya mengatakan Al-Qur'an huwa al-Furqan. Hal lafzul Furqan awdah am akhfa min lafzul Qur'anil Karim? Apakah lafaz Furqan itu awdah, lebih jelas, am akhfa atau lebih enggak jelas daripada min lafzul Qur'anil Karim? Jawabannya akhfa bitakfir. Jadi lafaz Al-Furqan, ya, ketika menanyakan apa itu Al-Qur'an kemudian jawabnya Al-Furqan, ya Al-Furqan itu ya akhfa, lebih, ya belum jelas lah ya. Falladzi la yu'rafu Al-Qur'anul Karim la yu'raful Furqan. Al-Qur'an tidak bisa disebut Al-Furqan, begitupun la yu'raful Furqan. Al-Furqan tidak bisa disebut dengan Al-Qur'an. Nah, di sini kesimpulannya idzan at-ta'rif bil akhas aw bil a'am aw bil akhfa kullu dzalika yu'addu 'aiban wa nahsan yajibu tufadihi 'inda ta'rif bil lafaz. Mendefinisikan dengan kalimat yang lebih khusus atau kalimat yang lebih umum atau lebih akhfa, lebih samar, semuanya itu dianggap aib, cacat, wa naqsun dan minus, ya. Yajibu tafadihi, yang wajib untuk kita perhatikan dalam mendefinisikan dengan lafaz. Yang intinya, jadi dalam mendefinisikan at-ta'rif bil lafaz itu harus sesuai, ya. Tidak boleh lebih akhas, tidak boleh lebih umum, atau tidak boleh lebih akhfa. Nah, ini tabel at-ta'rif bil lafaz, yaitu tidak boleh lebih khas daripada yang didefinisikan, tidak boleh lebih umum daripada yang didefinisikan, mu'arraf, ya. Nah, ayyakuna awdah wa adhar minal mu'arraf. Nah, ini tambah ini, itu lebih jelas intinya, ya. Jadi at-ta'rif bil lafaz yaitu harus lebih jelas dan lebih bisa dipaham, ya, daripada yang didefinisikan. Nah, itu untuk syarat yang kedua dalam membuat definisi, ya. Nanti syarat yang ketiga masuk ke bagian yang ketiga dalam membuat definisi at-ta'rif bil misal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.